Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karunisa. Saya berasal dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap pendirian madrasah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau terkait tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai saat sekarang. Metode sejarah pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase penggalian. Fase penggalian itu bisa berupa wawancara, observasi, dan dokumenter. Sedangkan pada fase yang kedua yaitu fase penulisan, di mana fase itu bisa berupa deskriptif, komparatif, dan analisis sintesis. Oke, kita lanjut lagi pada pembahasan kita tentang bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap pendirian madrasah. Sejak berdirinya Madrasah Nizamiyah, kegiatan pendidikan dan pengajaran diorganisir menjadi lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Sekolah yang didirikan oleh Nizamul Mulk dilengkapi dengan guru-guru, keuangan yang diperlukan, serta buku-buku yang ada di perpustakaan. Bahkan pemerintah terlibat langsung dalam menentukan tujuan-tujuannya serta menggariskan kurikulum. Campur tangan pemerintah terhadap Madrasah Nizamiyah memberi implikasi yang positif maupun negatif bagi kegiatan belajar dan kelangsungan madrasah tersebut. Di antara motivasi yang melatar belakangi berdirinya Madrasah Nizamiyah adalah masalah politik dan ketenaga kerjaan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehendak memperlancar tugas dan mempertahankan negara, baik untuk keuntungan Nizamul Mulk sendiri maupun demi Kesultanan Saljuk. Berdirinya Madrasah Nizamiyah erat hubungannya dengan kemenangan Bani Saljuk yang beraliran Sunni, sehingga madrasah tersebut dijadikan sebagai pusat propaganda agama dan politik. Asumsi-asumsi tersebut cukup beralasan, sebab Bani Saljuk terkenal sangat fanatik terhadap mazhab Sunni, sehingga dalam pemerintahannya mengikis habis paham Syiah yang dikembangkan oleh Bani Buaih, dan dalam rangka menghadang paham Ismailiyah yang dipropagandakan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Berdirinya Madrasah Nizamiyah erat kaitannya dengan kondisi politik pada waktu itu. Sebelum Bani Saljuk menguasai Baghdad, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah dikendalikan oleh Bani Buaih sekitar abad ke-4 dan 5 Hijriah. Daerah-daerah Islam di Timur Tengah berada di bawah pemerintahan orang-orang Syiah. Irak dan Persia dikuasai oleh Bani Buaih yang beraliran Syiah Zaidiyah dari tahun 320 hingga tahun 454 Hijriah. Sementara Afrika Utara, Mesir, dan Syria dikuasai oleh dinasti Fatimiyah dari tahun 297 hingga 567 Hijriah. Bahkan pada masa Al-Basasiri, dinasti Buaih mengadakan semacam komplotan dengan dinasti Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah Sabi'iyah. Dengan demikian, dua pusat penting di dunia Islam, Baghdad dan Mesir, pada waktu itu berada di bawah dominasi orang-orang Syiah. Di Baghdad misalnya, dakwah Syiah berkembang secara terbuka dan sekolah-sekolah Syiah mencapai puncaknya pada abad ke-5 Hijriah. Pada tahun 477 Hijriah, orang-orang Saljuk di bawah pimpinan Tughril Beg merebut Baghdad dari tangan Bani Buaih. Kedatangan mereka pada Baghdad dan kemenangan mereka atas Bani Buaih mendapat simpati dari masyarakat Sunni dan Khalifah Al-Ghoim sendiri yang menjadi tidak senang terhadap penguasa Bani Buaih. Kemenangan yang diraih oleh Bani Saljuk atas Bani Buaih merupakan langkah awal kemenangan bagi aliran Al-Sunnah atas aliran Syiah. Dengan berakhirnya kekuasaan keluarga Buaih yang telah 113 tahun lamanya mendampingi para Khalifah Abbasiyah di Baghdad dari aliran Syiah, maka berkuasalah Bani Saljuk yang kemudian mendampingi para Khalifah Abbasiyah dari aliran Sunni.
Dengan kemenangan itu, Bani Saljuk merasa berkewajiban untuk menentang dan mengikis habis paham-paham yang menurut mereka menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Langkah yang paling efektif ialah dengan menyiarkan ajaran Al-Sunnah dan merealisasikannya ke dalam pendidikan, baik di masjid-masjid maupun madrasah-madrasah yang didirikan. Konsekuensi logis dari kegiatan itu, maka terhentilah kegiatan Bani Buaih dalam menyiarkan ajaran-ajaran Syiah kepada masyarakat. Atas prakarsa Perdana Menteri Nizamul Mulk, berdirilah lembaga pendidikan berupa madrasah-madrasah di berbagai kota. Nizamul Mulk banyak mendirikan madrasah seperti di Baghdad, Baleh, Nisapur, Isfahan, Harat, Asroh, Merd, Amul, dan Mosul. Madrasah-madrasah ini terkenal dengan Madrasah Nizamiyah yang dinisbatkan kepada namanya. Institusi pendidikan pada waktu itu dijadikan media utama orang-orang Sunni dengan menghadang dan mengikis habis sekaligus menghantar ulang paham yang telah berkembang sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan aliran Sunni berkembang dengan pesatnya. Ada satu hal yang perlu dicatat mengapa Madrasah Nizamiyah berkembang, bahwa selain campur tangan pemerintah dalam pengadaan keuangan, fasilitas, perpustakaan, para guru besar dalam madrasah ini adalah strategi pemerintah dalam melanggengkan kekuasaannya. Maksum melukiskan bahwa sebenarnya antara mazhab yang diajarkan pada madrasah Nizamiyah berbeda dengan madrasah yang dianut oleh khalifah atau Raja Saljuk. Nizamul Mulk ini memilih mengajarkan mazhab Syafi'i dengan kalam Asy'ariyah. Sedangkan para khalifah bermazhab Hanafi dan aliran Maturidiyah, posisi seperti itu rupanya bukan menjadi persoalan bagi para Saljuk, yang penting bagi mereka adalah kelanggengan kekuasaannya. Dengan demikian, sikap membiarkan Nizamul Mulk dan penganut mazhabnya itu mengambil prakarsa demikian merupakan bagian dari strateginya pula. Yang terpenting adalah kekuasaan Nizamul Mulk dan penganut mazhab ini dapat dimanfaatkan untuk melawan Syiah yang menjadi musuh utamanya. Dan di samping itu, melalui madrasah ini, Nizamul Mulk ingin menanamkan ideologi negara dalam rangka memperkuat kedudukannya. Karena itu pula, Nizamul Mulk memilih madrasah sebagai tempat penyaluran wakafnya. Sebab madrasah merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Bani Saljuk. Para pejabat negara tidak jarang memberikan dukungan, baik secara moral maupun material. Hal ini yang dimaksudkan untuk kepentingan politiknya. Maka, kelangsungan hidup madrasah tersebut tergantung kepada uluran tangan Nizamul Mulk dan penguasa, sehingga kelangsungan Madrasah Nizamiyah berjalan dalam nuansa politik. Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan resmi pemerintah. Bahkan, pemerintah terlibat langsung dalam menentukan tujuan-tujuannya, menggariskan kurikulum, menentukan guru, dan memberikan dana yang teratur. Campur tangan pemerintah terhadap madrasah memberikan implikasi yang positif maupun negatif bagi kegiatan belajar dan kelangsungan madrasah tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati.